Duit terus ya, duit terus. Otak anak kosan jatuhnya malah bunuh diri. Malas banget kuliah, nggak memiliki keluarga di sini. Ya halo teman-teman, balik lagi bareng kita di Anak Kosan Channel. Nah aku ingetin dulu ya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol lonceng juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ya, pada sesi kali ini kita mau berbagi 8 tips untuk kalian calon mahasiswa baru yang ingin merantau keluar daerah kalian. Langsung aja ya. Tips yang pertama, minta restu kepada orang tua. Jadi teman-teman, sebelum kalian merantau itu jangan karena keadaan terpaksa. Betul. Dan jangan juga modal nekat. Kayak aku nih, jujur aku pertama kali modal nekat ini. Iya. Tapi akhirnya direstui sama orang tua karena apa sih, kegiatan kita seharian kita, terus aktivitas kita, pendidikan kita, terutama pertemanan kita, pergaulan kita nggak ada artinya tanpa restu dari orang tua. Betul. Oke, yang kedua, kuatkan motivasimu merantau. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman merantau atau keluar dari daerah kalian, kalian harus mengetahui dulu motivasi terkuat kalian merantau itu apa. Misalnya nih teman-teman, kalian misalnya merantau, misalnya kayak aku ke Bandung. Ketika aku ingin ke Bandung, berarti tujuan aku tuh kuliah teman-teman. Jadi jangan sampai tujuan utama kalian itu tidak tercapai, malah banyakan main misalnya. Biasanya kan gitu kan kalau misalnya kita keluar daerah kita, misalnya kayak gitu kan. Jadi kan kita penasaran nih sama tempat tersebut. Jadi kerjaan kita jalan-jalan terus. Kayak misalnya aku dulu awal-awal merantau ke Bandung tuh kayak gitu. Jadi sebulan pertama ya, jadi kerjaan tuh setiap minggu jalan-jalan terus. Jadi hampir lupa dengan motivasi atau tujuan awalku datang ke Bandung gitu. Tapi lama-kelamaan bisa menyesuaikan diri dan ingat tujuan utamanya gitu. Selanjutnya, oke, lalu yang ketiga itu riset tentang tempat tujuan seperti biaya hidup, terus yang di kosan, budaya. Jadi sebelum kita merantau kita harus tahu kayak di Bandung nih, Bandung itu budayanya seperti apa sih, biaya hidupnya berapa sih, betul. Terus kos-kosannya berapa sih, kayak gitu. Jadi kita bisa nentuin budget kita gitu. Jadi nggak, ya lebih ke ekonomi juga sih kalau kata aku. Terus yang masalah biaya hidup di Bandung, kalau menurut aku itu masih standar sih, nggak mahal-mahal banget kan, nggak kayak di Jakarta gitu. Ya tergantung kita ngontrol diri sih. Terus kalau bisa pertemanan juga dijaga, karena kadang pertemanan itu, pergaulan itu yang membuat kita jadi lepas kontrol. Yang keempat itu belajar hidup hemat. Nah, kenapa teman-teman kita kalau merantau itu harus belajar hemat? Karena kalau kita di tanah perantauan ini kita bakal banyak banget godaan, mulai dari ya sama yang seperti Iban bilang tadi, kalau misalnya kita salah pergaulan, nah itu yang akan membuat kita misalnya boros, kita main ke sana, main ke sini tanpa kita lupa siapa diri kita gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol uang kita, pergaulan kita dan lain-lain gitu. Tapi di sini kita harus belajar hemat. Misalnya teman-teman harus patokan, misalnya dalam sebulan itu misalnya saya maksimal habis 1 juta misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman ya tinggal buat perencanaan supaya teman-teman bisa belajar hemat. Misalnya teman-teman membuat catatan kecil, misalnya pengeluaran apa saja yang wajib harus terpenuhi, misalnya sekian ratus ribu. Nah sisanya mungkin teman-teman bisa jajan saya berarti dalam sebulan itu sekian. Nah itu bisa diatur-atur oleh teman-teman supaya teman-teman bisa belajar hidup hemat. Selanjutnya, oke, lalu yang kelima ya? Ya. Yang kelima, cepat beradaptasi. Mungkin masih ada hubungannya juga dengan yang tadi. Beradaptasi bukan berarti kita welcome sama semua orang ya. Betul. Bukan berarti. Jadi kita harus pintar-pintar bergaul sama teman-teman. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijinjing. Jadi kalau misalnya temennya kayak gini, pokoknya usahakan dalam diri kita jangan mengeluarkan kata-kata sedikit pun yang buat teman sakit hati. Karena seperti yang kita ketahui, 1000 perbuatan yang kita lakukan nggak akan ada artinya dibandingkan dengan 1 ucapan yang membuat dia sakit hati, seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar beradaptasi, harus pintar-pintar ngambil hati teman, terutama anak rantau ya. Kalau kita sakit kayak gimana, seperti yang aku bilang tadi, karena kalau kita sakit itu yang peduli sama kita bukan orang tua kita, tapi teman-teman kita. Orang tua cuma bisa calling-calling doang, tapi kalau teman ya mudah-mudahan dia bisa nolong kita. Gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya tips yang keenam itu
pantang menyerah dan kurangi mengeluh. Nah teman-teman, karena ketika teman-teman memutuskan untuk merantau atau kuliah keluar daerah, teman-teman itu harus menerima semua konsekuensi yang bisa kalian dapatkan. Contohnya saya itu pulang ke kampung itu misalnya cuman sekali setahun. Kalau Iban? Sekarang udah 2 tahun. Ya, udah 2 tahun nggak pulang. Jadi gitu teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman selalu mengeluh. Misalnya teman-teman hanya sedikit sakit perut aja langsung telepon orang tua. Nah, karena gini, apa yang kalian rasakan jika semua kalian sampaikan ke orang tua kalian itu hanya membuat orang tua panik kayak gitu. Sedangkan kan orang tua nggak bisa berbuat secara tanggap kan, maksudnya orang tua hanya bisa menelpon kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa pandai-pandai memberikan informasi kepada orang tua. Jadi ada informasi yang harus kalian sampaikan ke orang tua, ada yang hanya di kita sendiri kayak gitu. Misalnya nggak semua apa yang kita alami di perantauan ini harus kita sampaikan ke orang tua. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menyampaikannya ke orang tua, dan juga jangan memendam sendiri kayak gitu. Karena kenapa teman-teman, banyak juga nih teman-teman perantau di luar daerah gitu, karena dia stres sendiri mulai dari masalah kuliah, pergaulan dan lain-lain, dipendam sendiri, jatuhnya malah bunuh diri gitu. Jadi jangan sampai teman-teman. Jadi apapun masalah itu kita memang harus cerita ke orang tua, tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman di tanah perantauan, carilah teman terlebih dahulu. Jadi nanti teman itu bisa sebagai tempat kalian curhat gitu, apa yang kalian rasakan dan lain-lain. Dan segala sesuatu masalah yang kalian hadapi pasti ada penyelesaiannya. Jadi jangan cepat menyerah dalam menghadapi situasi apapun. Ingat juga teman-teman, ketika teman-teman nanti berkuliah nih ya, ketika teman-teman berkuliah, ada saat-saat teman-teman merasakan titik jenuh gitu. Seperti aku nih ya, ada saatnya aku dulu merasakan kapan aku malas banget kuliah dan lebih nyaman di organisasi. Teman-teman harus bisa melewati semua fase-fase itu, di mana saatnya teman-teman masih berbunga-bunga awal masuk kuliah, fase-fase stres mengerjakan tugas, fase bosan, dan fase udah nggak mau kuliah kayak gitu teman-teman. Udah mulai tingkat-tingkat atas nanti tuh udah mulai males kuliah kayak gitu, karena gimana ya, udah bosan tugasnya dan lain-lain. Ditambah lagi misalnya ada dosennya yang killer. Ya begitulah ya, karena kita udah ngerasain teman-teman. Jadi ya intinya jangan mudah menyerah dan juga jangan sering mengeluh kayak gitu. Selanjutnya, Oke, next, perbanyak relasi dan keluarga. Ini aku banget ya. Aku kan kayak aku bilang tadi, aku tuh tipe orangnya SKSD. Jadi aku emang suka so akrab gitu sih. Jadi ya mudah-mudahan sampai sekarang aku masih aktif di organisasi luar kampus, meskipun luar kampus ya. Tapi waktu semester bawah aku masih aktif di organisasi kampus sih. Tapi sekarang mungkin karena lebih nyaman di luar kampus. Pertama, terus yang kedua, kalau organisasi luar kampus kan ada uang masuk kan. Jadi duit terus ya, duit terus. Otak anak kosan teman-teman. Jadi otaknya duit terus. Jadi aku lebih itu sih cara beradaptasi aku kayak gitu. Itu aja kali ya? Iya, aku tambahin sih sedikit ya. Jadi kalau misalnya aku ya perbanyak relasi dan kekeluargaan itu sangat penting teman-teman buat kalian, karena kita sebagai anak rantau kan belum tentu ya kita memiliki keluarga di perantauan ini kayak gitu. Jadi ketika teman-teman masuk ke organisasi, baik organisasi di kampus atau organisasi daerah atau suku atau keagamaan kayak gitu. Nah, di situ teman-teman merasa memiliki kekeluargaan gitu. Ketika teman-teman merasa sendiri, mereka pasti akan ada menolong. Contohnya saya nih, saya masuk ke dalam satu organisasi pecinta alam di kampus gitu ya. Jadi ketika saya sakit, dari organisasi tersebut ada yang istilahnya kayak nemenin saya ke rumah sakit. Kalau misalnya saya ada apa-apa, kadang-kadang kan kita namanya anak kosan, dulu nih ya, dulu pernah istilahnya terlambat nih datang kiriman orang tua. Tapi kan kita nggak tahu nih di kampung itu apa yang terjadi, baik atau gimana kayak gitu kan. Cuman kan kita nggak boleh memaksakan orang tua juga kan kayak gitu. Jadi ketika aku nggak punya uang beli makan atau apa kayak gitu, jadi teman-teman di organisasi itu ada gitu. Misalnya dia nyuruh ke sekretariat nih, ayo datang dong ke sini, kita lagi masak nih bareng, ngeliwet dan lain-lain. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi organisasi itu sangat bermanfaat bagi kita anak rantau. Dan
Tips yang terakhir, teman-teman jangan menutup diri. Karena kenapa? Teman-teman sebagai anak rantau, teman-teman harus bisa membuka diri kepada orang lain. Karena teman-teman jika menutup diri, nah itu tadi, teman-teman nggak bisa menerima orang lain dan teman-teman akan merasa sendiri terus dan merasa nggak memiliki keluarga di sini kayak gitu. Dan ingat teman-teman, misalnya nih, kita tuh kalau jadi anak rantau nggak boleh pilih-pilih teman, perlu sih ya, maksudnya pergaulan itu penting gitu. Cuman di sini maksud aku, kita nggak boleh menutup diri ke siapa aja. Maksudnya kayak gini, misalnya nih di dekat kosan kita kan otomatis ada bapak kosan, ibu kosan kayak gitu. Jadi teman-teman nggak boleh misalnya terlalu cuek atau berbuat masalah di kos atau gengsi kayak gitu. Jadi tetap harus jalin komunikasi yang baik, kekeluargaannya harus ditingkatkan kayak gitu. Dan juga misalnya nih di kosan kan banyak teman-teman juga. Nah teman-teman harus mengakrabkan diri, misalnya tetangga-tetangga di daerah kosan kita. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman harus bisa menjalin hubungan sama siapa aja, karena kekeluargaan itu istilahnya mahal banget harganya dibandingkan musuh kayak gitu. Jadi satu musuh itu terasa sangat banyak, tapi 1000 teman itu dirasa sangat kurang. Jadi gitu teman-teman. Mungkin itu aja. Ya, itu aja kali ya tips dari kita sebagai anak rantau di tanah Pasundan di Bandung. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sebagai mahasiswa baru yang ingin keluar daerah berkuliah. Ya mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, Like, comment, and share. jangan lupa diklik Ditekan tombol loncengnya. lonceng. Bye bye.